Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Wahyuni dari Prodi PGMI kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang pendidikan prasekolah. Jadi, pendidikan prasekolah ini merupakan pendidikan yang membantu perkembangan dan juga pertumbuhan baik jasmani dan rohani pada anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum anak tersebut memasuki pendidikan dasar. Nah, di dalam pendidikan anak prasekolah pastinya ada landasan hukum pendidikan anak prasekolah. Kita ketahui dulu bahwa pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan juga pelatihan. Sedangkan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, dalam hal ini yaitu kegiatan pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, di Indonesia, landasan hukum pendidikan terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yaitu pendidikan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang berkaitan dalam Undang-Undang 1945 ini hanya ada 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 31 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2. Yang pasal 1 itu menjelaskan tentang pendidikan, sedangkan pasal 2 itu menjelaskan tentang kebudayaan. Nah, selanjutnya yaitu teori pendidikan menurut beberapa tokoh. Jadi bermula dari tokoh para ahli filsafat Martin Luther, Rasio dan Polterotti. Tokoh-tokoh tersebut mengatakan atau pemikiran tentang pendidikan saat ini. Hidup pada abad selanjutnya, ia adalah Froebel yang mendirikan tender pendidikan pertama pada tahun 1837 dan kurikulumnya terdapat struktur dan dirancang untuk mencapai pengalaman dalam lingkungannya. Nah, menurut Froebel, dalam membimbing dan mengarahkan hal tersebut, maka anak akan menjadi kreatif. Froebel juga menanamkan dasar bagi kurikulum dengan sebutan gift, yang merupakan objek dalam yang dapat dipegang dan digunakan anak sebagai sesuai instruksi. Dan ada John Jacques yang menggunakan pendekatan dalam penala Keter yang memerankan anak. Nah, selain daripada beberapa tokoh tadi, di dalam pendidikan prasekolah ini ada juga prinsip dan ciri tahapan perkembangan anak prasekolah. Nah, apa saja prinsipnya? Jadi prinsipnya di sini ada 2, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran anak prasekolah harus berbasis pada pembelajaran permainan. Yang kedua, proses kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini harus dapat bermakna. Nah, selain prinsip, ciri-ciri tahapan perkembangan anak prasekolah di antaranya yang pertama yaitu perkembangan jasmani. Jadi pada saat anak mencapai tahapan prasekolah di usia 3-6 tahun, ada perbedaan yang jelas antara usia bayi dan juga usia prasekolah yang dapat kita lihat seperti dari penampilan, proporsi tubuh, berat badan, tinggi badan, serta kemampuannya. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini dapat dinyatakan dengan pertumbuhan kemampuan dalam merancang dan mengingat penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini biasanya telah mampu mengembangkan keterampilan berbicara melalui pembicaraan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi dan sosial. Dalam hal ini, anak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dengan orang yang berada di sekitar lingkungannya. Dan perkembangan sosial itu dapat diperoleh dari kematangan belajar dan respon lingkungan terhadap anak. Nah, baiklah, itu adalah sedikit penjelasan materi dari saya, dan materi selanjutnya serta kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Friska Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Aulia dari kelas 3F. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari diskusi kelompok 4 mengenai teori pendidikan anak menurut beberapa tokoh pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori pendidikan
pendidikan anak, menurut John Dewey mengemukakan bahwa minat anak menjadi hal yang penting dalam pembelajaran. Menurut Steiner berpendapat bahwa anak berkembang melalui pengalaman dan proses berpikir. Menurut Maria Montessori, ia seorang dokter yang meyakini bahwa pendidikan dimulai sejak anak lahir. Menurut Bowlby lebih menekankan pada perkembangan aspek psikososial, dan menurut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak-anak ialah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Perkembangan anak menurut Comenius melalui 4 tingkatan yang didasarkan pada perkembangan bahasa anak. Pertama, dari lahir sampai umur 6 tahun. Masa anak-anak belajar dalam school infancy dengan lokasi yang paling baik adalah pangkuan ibu. Kedua, dari umur 6 sampai 12 tahun. Masa anak memasuki sekolah pertama dan bahasa ibu dipakai sebagai bahasa pengantar. Dan menurut Pestalozzi menulis buku tentang pemikiran pendidikan dan pengalamannya yang tentang dalam judul Turner and Gertrude yang lebih mirip novel. Kemudian ia menjadi terkenal baik sebagai penulis maupun sebagai pendidik. Dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan diskusi dari kelompok 5, yaitu kelas TK. Resmi pertama yang didasarkan pada filosofi, didasarkan pada nilai-nilai agama tradisional dan keyakinan dalam pembelajaran sambil bermain. Didirikan di Jerman oleh Friedrich Waibel di awal 1800. Konferensi 2 tentang pendidikan untuk semua tahun 1990 bersama-sama disponsori oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti lembaga pemerintah internasional termasuk UNESCO, UNICEF, UNDP, dan Bank Dunia. Deklarasi 1990 ditegaskan kembali, termasuk tujuan memperluas dan meningkatkan perawatan anak usia dini yang komprehensif dan mendidik, terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung. Dan selanjutnya ada mengenai pendidikan menurut agama dan kurikulum tentang Rasulullah. Di sini ada pendidikan ala Rasulullah dilihat dari sudut pandang pendidikan Nabi Muhammad SAW. Tampak secara nyata telah mendidik para sahabat dari belenggu jahiliyah, kegelapan spiritual dan intelektual yang mencakup kultur of silence dan struktur poverty. Namun sebenarnya sebelum Islam datang, orang Arab sudah mengenal pendidikan. Di antara mereka sudah ada yang mampu membaca dan menulis. Bahkan mereka juga sudah menyelenggarakan lembaga pendidikan baca dan tulis, meski dengan bentuk yang sederhana. Dan ini tetap langsung sampai kemudian Islam datang pada masa Rasulullah. Dan awal Islam terdapat beberapa lembaga yang menjadi sentral pendidikan. Yang pertama ada Al-Quran. Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. Yang kedua ada masjid. Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan kaum muslim berpusat di masjid. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan Rasulullah sebagai tempat sebagai institusi pendidikan. Masjid pada masa Rasulullah mempunyai fungsi yang sangat lebih bervariasi dibandingkan fungsinya secara sekarang, karena mempunyai fungsi utama sebagai tempat pembinaan ketakwaan dan beribadah. Yang selanjutnya adalah as-sufah.
As-Sufa merupakan ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Mendidik anak usia 0 hingga 6 tahun adalah dengan memperlakukan anak sebagai raja. Mendidik anak usia 7 tahun hingga 14 usia ini adalah fase untuk memperlakukan anak sebagai teman. Sebagai tawanan atau perang. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat mereka telah berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya. Yang selanjutnya, yang ketiga dalam kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah di agama Islam berdasarkan Al-Quran, akidah, syariah, akhlak secara terang-terangan dan dakwah secara tersembunyi. Baiklah, itu saja. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan pemateri dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5.